hebat, salam hangat, salam semangat, semangat belajar, belajar dari rumah. Berjumpa dengan Ibu Novia Sari MPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dengan materi pengidentifikasian struktur teks laporan percobaan. Sebelum pelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu menurut agama yang dianut. Doa dimulai. Doa diakhiri. Baik anak-anak, sebelum menyimak pemaparan materi, ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Ada 2 kompetensi yang diharapkan mampu anak-anak kuasai setelah belajar tentang pengidentifikasian struktur teks laporan percobaan. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian teks laporan percobaan. Tujuan kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya, silakan anak-anak simak. Sebagai pembangun inspirasi tentang penelitian atau percobaan, mari kita berkenalan dengan sosok Tenit Aditya, peneliti muda yang sering melakukan percobaan, bahkan sudah memenangkan 15 kompetisi hingga tingkat internasional. Luar biasa ya anak-anak. Salah satu temuannya yang sangat terkenal yaitu mampu mengubah sampah daun pisang menjadi piring dan mangkuk tanpa campuran kimia. Selain Tenit Aditya, masih banyak ilmuwan-ilmuwan handal yang dimiliki Indonesia. Nah, anak-anak pun bisa menjadi peneliti muda seperti Tenit dengan rutin melakukan percobaan ilmiah atas keingintahuan terhadap suatu hal. Agar dapat melakukan percobaan dengan benar, mari simak teks laporan percobaan berikut. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Merupakan teks atau tulisan berisi proses dan hasil percobaan ilmiah yang telah dilakukan. Bertujuan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi. Hasil percobaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, teks laporan percobaan ini ditulis setelah penelitian selesai dilaksanakan untuk melaporkan atau menginformasikan tentang proses dan hasil percobaan. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan terdiri atas 6 bagian. Pertama, judul. Kedua, tujuan. Ketiga, alat dan bahan. Keempat, langkah kegiatan atau langkah kerja. Kelima, hasil percobaan. Dan yang keenam atau terakhir, kesimpulan. Mari kita kupas satu persatu ke-6 bagian struktur tersebut. Struktur yang pertama adalah judul. Apa yang dimaksud dengan judul? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah kepala karangan. Judul berfungsi memberikan gambaran kepada pembaca. Ketika membaca judul, kita akan mendapatkan informasi awal tentang isi teks atau isi bacaan. Oleh karena itu, dalam merumuskan judul, hendaknya memperhatikan syarat-syarat judul yang baik. Apa saja syarat yang dimaksud? Yang pertama, relevan. Berarti ada keterkaitan antara judul dengan tema
dan antara judul dengan tujuan. Kedua, judul hendaknya menarik. Dalam artian, diksi atau pilihan kata harus mampu menimbulkan rasa ingin tahu pada pembaca, sehingga ada daya pikat untuk pembaca menyelami isi lebih lanjut. Yang ketiga, judul harus menggambarkan isi secara garis besar. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa judul hendaknya memberikan informasi awal kepada pembaca. Setelah judul, ada tujuan yang merupakan struktur kedua. Saat akan melakukan percobaan, peneliti tentu memiliki tujuan. Apa itu tujuan? Yakni sesuatu yang ingin dicapai melalui eksperimen atau percobaan. Misalnya, dalam masa darurat COVID saat ini, harga penyanitasi tangan atau hand sanitizer cukup mahal di pasaran. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, anak-anak dapat mencoba melakukan penelitian dengan mengolah hand sanitizer sendiri. Maka tujuan percobaannya adalah menghasilkan hand sanitizer yang murah. Berikutnya, bagian alat dan bahan. Merupakan semua alat dan semua bahan yang digunakan dalam percobaan. Contoh alat seperti gunting, pisau, ember, sendok, karter, dan lain-lain. Sedangkan bahan, contohnya sabun, air, lem, alkohol, dan lain-lain. Setelah alat dan bahan masuk kepada bagian langkah kegiatan yang berisi urutan kegiatan atau urutan kerja dalam proses percobaan. Anak-anak, perlu diperhatikan, langkah kegiatan harus dilakukan sesuai urutan, tahap demi tahap. Tidak boleh acak, atau tidak berurutan, atau tidak boleh dibolak-balik. Jika melakukan percobaan tidak berdasarkan langkah kerja yang benar, maka dapat dipastikan percobaan kita gagal dan kacau. Setelah langkah kerja, dalam teks laporan percobaan terdapat hasil. Ini merupakan struktur terakhir dari rangkaian proses percobaan. Hal-hal yang dituangkan pada bagian hasil adalah sesuatu yang diperoleh setelah percobaan dilakukan. Anak-anak, jika melakukan eksperimen tentang baterai dari buah jeruk, maka hasil yang didapatkan adalah apakah buah jeruk mampu dan teruji mengantarkan arus listrik atau sebaliknya dengan bantuan logam, paku, dan kabel. Contoh lainnya, jika melakukan percobaan membuat slime tanpa boraks, hasil yang dicapai tentu sangat tergantung pada urutan langkah kerja yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apabila mengikuti urutan dengan baik, maka percobaan akan berhasil. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Yang dimaksud dengan kesimpulan yaitu pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Contoh kalimat simpulan, ternyata dengan bahan yang murah dan ada di sekitar,
kita dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan mudah. Jadi anak-anak, dalam struktur teks laporan percobaan ada 6 bagian, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan yang terakhir, kesimpulan. Anak-anak, untuk lebih memahami tentang struktur teks percobaan, mari perhatikan kalimat berikut. Kalimat pertama berbunyi, pembuatan slime tanpa boraks membuat kita lebih kreatif dan lebih inovatif dalam berkreativitas. Menurut anak-anak, kalimat ini termasuk struktur apa? Iya, betul sekali, jawabannya adalah tujuan. Jadi, kalimat tersebut merupakan tujuan teks laporan percobaan. Perhatikan kalimat kedua. Dalam membuat slime tanpa boraks, dibutuhkan lem final secukupnya dan sendok untuk mengaduk. Nah, kalau kalimat ini merupakan bagian apa? Iya, termasuk struktur, alat, dan bahan. Selanjutnya, kalimat ketiga. Aduklah campuran tersebut sampai merata. Kalimat ini termasuk bagian dari langkah kerja atau langkah kegiatan. Kalimat keempat, setelah melakukan percobaan, kita mempunyai slime yang aman digunakan tanpa boraks. Nah, kalimat keempat ini termasuk struktur apa anak-anak? Iya, benar sekali, yaitu hasil percobaan yang telah dilakukan. Perhatikan kembali kalimat terakhir. Dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas dan pengetahuan kita menjadi bertambah. Pernyataan ini termasuk bagian kesimpulan dalam teks laporan percobaan atau bagian penutup. Jika kalimat-kalimat tadi dirangkai menjadi teks laporan percobaan, bisakah anak-anak membuat judul yang tepat? Tuliskanlah judul tersebut di dalam kolom penugasan aplikasi Google Classroom kita. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.